Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Merika Purnama. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai DI atau TII. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada apa sih yang dimaksud dengan DI atau TI itu? Oke, DI ini merupakan singkatan dari Darul Islam, sedangkan TII ini merupakan singkatan dari Tentara Islam Indonesia. Nah, DI-TI ini merupakan suatu gerakan politik yang bertujuan mendirikan sebuah negara Islam di Indonesia. Nah, gerakan ini pun mempunyai yang namanya Tentara Islam Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan TII. Sejarah mengenai DI-TII ini dimulai dari Negara Islam Indonesia atau NII, yang dimana pertama kali terbentuk di daerah Tasikmalaya oleh Kartosuwirjo, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1949, yang dimana Negara Islam Indonesia atau NII ini memiliki gerakan yang dinamakan dengan Darul Islam, dan tentaranya yaitu disebut dengan Tentara Islam Indonesia atau TII, sehingga disebut dengan DI garis miring atau bisa juga disebut dengan atau TII. Selanjutnya yaitu apa sih yang melatar belakangi atau apa sih tujuan dari DI, gerakan DI-TII ini. Nah, Kartosuwirjo mendirikan NII atau Negara Islam Indonesia ini bukan untuk melakukan pemberontakan ataupun menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional di Indonesia. Nah, berdirinya NII ini dikarenakan pada tahun 1948 Indonesia ini terikat dengan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Renville, yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam bagian wilayah Belanda. Maka dari itu, kesepakatan dari perjanjian Renville tersebut menimbulkan awal kekecewaan masyarakat atau rakyat terhadap pemerintah. Nah, itu pun juga disusul dengan pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah. Munculnya aksi pemberontakan ini disebabkan karena kekalahan Indonesia dalam perjanjian Renville tersebut. Pihak Belanda mengharuskan tentara Indonesia ini meninggalkan Jawa Barat, sehingga aksi pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi telah meluas ke berbagai provinsi yang ada di Pulau Jawa, bahkan menyebar ke Pulau Jawa, ke luar Pulau Jawa. Nah, selanjutnya itu tujuan dari gerakan DI atau TII ini. Nah, tujuan pemberontakan DI-TII ini atau dari Negara Islam Indonesia adalah untuk menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar negara Islam sebagai dasar negaranya. Di dalam proklamasi pun juga tertulis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu adalah hukum Islam. Lebih jelasnya tertulis di dalam undang-undang, yaitu negara berdasarkan Islam, sedangkan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. Nah, maka dari itu proklamasi negara Indonesia, Negara Islam Indonesia atau NII ini pada syariat Islam menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara adalah membuat undang-undang berdasarkan syariat dan berdasarkan peraturan ataupun syariat Islam, serta menolak keras ideologi terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis, atau yang sering kita sebut kafir oleh beberapa orang. Selanjutnya yaitu ada
penyebab pemberontakan DITII. Nah, penyebab pemberontakan DITII ini ada penyebab umum serta penyebab khususnya. Baiklah, yang pertama yaitu dimulai dari penyebab umum terjadinya pemberontakan DI atau TII ini. Yang pertama itu ada penyebabnya kehampaan yang terjadi dalam kekuasaan di Jawa Barat. Yang kedua yaitu Kartosuwirjo dan juga rakyat keberatan apabila Jawa Barat ini diberikan begitu saja ke pihak Belanda. Yang ketiga yaitu merasa tidak puas dengan keputusan dari perjanjian yang dibuat dengan pihak Belanda yang mengharuskan TNI meninggalkan daerah kantong dan masuk ke wilayah Republik Indonesia atau RI. Nah, selanjutnya itu ada penyebab khusus dari pemberontakan DITII ini. Nah, di mana pihak Indonesia menekan perjanjian dengan pihak Belanda yang disebut dengan perjanjian Renville tadi. Nah, di mana dalam perjanjian itu para tentara Indonesia harus mengosongkan Jawa Barat lalu hijrah ke Jawa Timur. Kartosuwirjo menganggap bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan pemerintah pada perlawanan yang telah dilakukan rakyat Jawa Barat. Maka dari itu hal tersebut disebabkan karena ada sejumlah komandan dari TNI yang berjanji meninggalkan semua senjata pada saat mereka hijrah di Jawa Barat. Nah, dengan pengikutnya yang berjumlah sekitar 2.000 yang meliputi Laskar, Hizbullah, dan Sabilillah, Kartosuwirjo tidak mau pindah dan mulai mendirikan NII, yaitu Negara Islam Indonesia. Selanjutnya yaitu jalan dari perang DITII ini. Nah, ada beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh DITII ini di Indonesia, yaitu ada beberapa pemberontakan. Yang pertama ada pemberontakan DITII Jawa Barat, yang kedua pemberontakan DITII Jawa Tengah, yang ketiga pemberontakan DITII Sulawesi Selatan, yang keempat pemberontakan DITII Aceh, dan yang kelima pemberontakan DITII Kalimantan Selatan. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu ada pemberontakan DITII Jawa Barat. Awal mula terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini disebabkan karena dari perjanjian Renville yang telah kita bahas tadi, di mana dalam perjanjian Renville tersebut Jawa Barat ini diserahkan ke Belanda. Maka dari itu Kartosuwirjo membangun Darul Islam dan menolak hijrah ke Jawa Tengah bersama pasukannya dan tidak menganggap keberadaan Republik Indonesia lagi, dan tujuannya yaitu untuk melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah semakin kuat pada 17 Agustus 1949, Kartosuwirjo ini menyatakan NII atau Negara Islam Indonesia secara resmi berdiri di Desa Cisayong, Jawa Barat, dan nama tentaranya yaitu disebut dengan TII, Tentara Islam Indonesia. Dari pemberontakan ini banyak rakyat yang menjadi korban, serta usaha yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan. Mereka bekerja sama dengan rakyat sekitar lalu dijalankan strategi perang yang baru yang disebut dengan perang wilayah. Operasi penumpasan gerakan DI atau TII ini digencarkan pada 1 April 1962 dan operasi itu disebut dengan Operasi Baratayuda. Sehingga pada tanggal 4 Juni 1962 dengan menggunakan taktis pagar betis, pasukan Siliwangi ini berhasil menangkap Kartosuwirjo dan pengikutnya di Gunung Jeber, Majalaya, Jawa Barat. Kartosuwirjo ini pernah meminta gerasi ke presiden, tapi gerasi tersebut ditolak. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1962 dia divonis dengan hukuman mati di hadapan Regu Tembak
ABRI. Pada tahun 1962, Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati. Hal tersebut menjadi awal dari NII atau Negara Islam Indonesia ini, terutama di Jawa Barat ini runtuh. Tapi gerakan Darul Islam ini dinyatakan masih ada setelah 15 tahun. Nah, tujuan pemberontakan DITII di Jawa Barat ini yaitu yang pertama itu mendirikan negara berlandaskan syariat Islam berupa Al-Quran dan hadis di wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu menolak perjanjian Renville. Yang ketiga itu mengatasi dominasi komunis dan sosialis. Nah, yang kedua yaitu ada pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Nah, pemberontakan DITII yang ada di Jawa Tengah ini dilakukan di bawah pimpinan Amir Fattah dan Kiai Sumolangu, yang dimana beroperasi di wilayah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Nah, pada 1946, inti dari pasukan pemberontakan di Jawa Tengah ini disebut dengan pasukan Hizbullah, yang dimana dibuat di Tegal, dan pada 23 Agustus 1949 Amir Fattah menyatakan pendirian Darul Islam atau DI dan mengungkapkan bergabung dengan DITII Kartosuwiryo. Nah, di mana pasukan dari bawah pimpinan Amir Fattah ini juga disebut dengan TII, namun ada penamaan khususnya yaitu Batalion Syarif Hidayat Wijaya Kusuma atau disingkat dengan SHWK. Nah, gerakan DITII di Jawa Tengah ini pernah kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang serta divisi di Diponegoro. Nah, selain itu daerah Merapi Merbabu juga terjadi kerusuhan akibat perbuatan gerakan Merbabu kompleks. Tapi gerakan ini juga berhasil ditumpas oleh untuk menghancurkan gerakan DITII di daerah Gerakan Banteng Nasional dijalankan Operasi Banteng Riders. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII yang ada di Sulawesi Selatan dilakukan di bawah pimpinan Kahar Muzaka. Dengan latar belakang yang berbeda dengan pemberontakan DITII lainnya, Kahar ini mengirimkan surat kepada pemerintah pusat yang berisi tentang permintaan pembubaran Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan meminta para mantan anggotanya dialihkan ke APRIS. Nyatanya ia menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Kesatuan Gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut dengan Brigade Hasanuddin di bawah kepemimpinannya. Nah, namun karena banyak dari mereka yang tidak memenuhi persyaratan untuk dinas militer, maka tuntutan tersebut ditolak. Kemudian pemerintah membuat keputusan untuk mengalihkan para bekas gerilyawan tersebut ke Korps Cadangan Nasional atau CTN. Ketika akan diangkat menjadi pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium 7, Kahar dan para pengikutnya kabur ke dalam hutan dengan bersenjata lengkap dan menyebabkan kekacauan. Pada tahun 1952 pun Kahar menyatakan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari NII, Negara Islam Indonesia. Nah, dalam pemberontakan di Sulawesi Selatan ini dibutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk melakukan pemberantasan pada pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar. Faktor penyebab lamanya penumpasan ini adalah rasa kesukuan yang ditumbuhkan yang sudah berakar dari hati pasukan Kahar Muzakar. Maka dari itu kelompoknya pun memahami sifat rakyat dan menggunakan wilayah yang sudah tidak asing lagi, dan pada tanggal 3 Februari 1965
Dalam gencatan senjata dengan pasukan Indonesia, Kahar Muzakar tewas tertembak. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada pemberontakan DITII di Aceh. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan DITII di Aceh, di antaranya adanya permasalahan independensi, pertentangan antar golongan, serta pembenahan dan pembaharuan daerah yang tidak lancar. Sebelumnya Aceh merupakan daerah yang istimewa, tapi kemudian statusnya menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pimpinan gerakan DITII di Aceh ini dipimpin oleh Tengku Dawud Beurorah yang menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari negara Islam Indonesia atau NII, dan memutuskan hubungan dengan Jakarta pada tanggal 21 September 1953. Nah, pemberontakan DITII di Aceh ini dapat diselesaikan dan itu dengan cara musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diadakan pada 17 sampai 28 Desember 1962. Yaitu musyawarah ini didapat dari inisiatif Pangdam 1 Bukit Barisan, yaitu Kolonel Jasin, di mana musyawarah ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dan kesalahpahaman yang terjadi sehingga bisa ditemukan titik terang yang membuat keamanan di Aceh ini pulih kembali. Nah, tujuan dari DITII di Aceh ini yang ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengembalikan otonomi Provinsi Aceh. Yang kedua, mencegah kembalinya kekuasaan Yule Balang, pemimpin adat dan formal yang berkembang sebelum Indonesia merdeka. Yang ketiga, yaitu penegakan syariat Islam. Selanjutnya, yang kelima, yaitu ada pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ini juga terdapat pemberontakan, yaitu dinamakan dengan Kesatuan Rakyat Jang Tertindas atau disingkat dengan KRJT. KRJT ini dipimpin oleh Ibnu Hajar yang merupakan seorang mantan Letnan II TNI. Pada akhir 1950, KRJT ini melakukan penyerangan ke pos-pos TNI yang ada di Kalimantan Selatan. Tapi kemudian Ibnu Hajar ini menyerahkan dirinya, tapi setelah itu pun ia juga merasa kuat karena Ibnu Hajar ini mendapatkan peralatan perang, sehingga ia kembali memberontak dengan bantuan dari Kahar Muzakar serta Kartosuwiryo. Nah, pada tahun 1954 Ibnu Hajar ini diangkat menjadi Panglima TII atau Tentara Islam Indonesia di wilayah Kalimantan, dan pada akhirnya tahun 1959 pemerintah melalui TNI gerakan pemberontakan yang dipimpin Ibnu Hajar ini berhasil ditumpas pada 22 Maret 1965, serta pengadilan militer menjatuhi Ibnu Hajar ini dengan hukuman mati sama seperti Kartosuwiryo sebelumnya. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah melalui TNI serta gerakan militer lainnya yang ada di Indonesia untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Indonesia karena adanya DITII ini. Nah, itu saja pembahasan kita mengenai DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.